Oke, yang pertama di sini kita akan menerangkan tentang pengertian otak. Ada yang tahu di sini apa itu otak? Ya, benar. Otak itu ada di kepala ya. Yang lebih spesifiknya yaitu otak adalah merupakan bagian paling penting pada bagian tubuh manusia ya. Coba semuanya tangannya ke atas dan lalu eh, apa? Simpan tangan kalian di jidat kalian. Nah, tepat di posisi jidat kalian di dalamnya yaitu ada yang dinamakan prefrontal cortex, yaitu adalah bagian dimana yaitu bagian paling penting ya, paling istimewa di otak kalian. Dan Allah menciptakan bagian frontal cortex ini adalah yang paling istimewa. Yaitu bagian ini hanya ada pada manusia saja, tidak ada pada hewan-hewan seperti kucing, anjing, kuda, tidak ada. Dan hal ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Bagian ini diciptakan oleh Tuhan untuk memilih dan memiliki etika manusia itu. Otak bagian ini yaitu fungsinya untuk mengontrol emosi, kepuasan, untuk berpikir kritis, membedakan mana baik dan mana yang buruk. Dan sayangnya otak ini mudah rusak gitu. Dan jikalau otak ini rusak, wah sangat fatal ya. Yaitu bisa mengubah kepribadian kita. Dan otak kita ini ya, otak bagian ini tuh paling pentingnya yaitu untuk bisa gimana sih kepribadian kita. Nah, kalau otak yang bagian ini rusak, maka kepribadian kita bisa rusak juga, bisa berubah. Dan free frontal cortex ini disingkatnya ya PFC, yaitu pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. Jadi kalian mau mengambil keputusan itu dikontrolnya sama VFC ini. Ini yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian ini, bisa berbenturan fisik. Berbenturan fisik itu bisa kejedot, tertabrak kalau kalian sedang mengendarai motor atau mobil, atau kalau mengalami kecelakaan, bagian kepala kalian itu terbentur ke bagian yang keras sehingga menimbulkan pecah di sini. Nah, itu bisa mengakibatkan VFC ini rusak. Dan hal lainnya yaitu bisa diakibatkan oleh zat kimia, narkotika, kayak narkoba, kayak obat-obatan terlarang gitu, ganja. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada VFC ini. Dan yang lebih parah lagi, kerusakan pada bagian ini disebabkan oleh pornografi. Karena efek dari menonton pornografi dan menjadi kecanduan ini sama halnya bahaya. Rusaknya itu kayak kepala kita tertabrak benda keras dan hancur bagian sininya. Nah, itu pornografi itu efeknya gitu, meskipun tidak berbenturan langsung, tapi kerusakannya lebih parah dari berbenturan itu tadi dengan benda tajam atau benda keras. Ya, di otak ini terdapat dua bagian. Yang pertama bagian kanan dan bagian kiri. Ada yang tahu otak bagian kanan itu apa? Nah, yang lebih jelasnya, otak kanan itu otak yang berada di sebelah kanan. Ya, kanan saya. Yaitu yang berfungsi untuk perkembangan emosi, berkembangnya emosi, sosialisasi. Kalau kegiatan sehari-hari kita itu kayak melukis, menari, menyanyi, pusat hayalan dan kreativitas manusia. Dan yang selanjutnya yaitu ada otak kiri. Ada yang tahu juga apa itu otak kiri? Nah, yang lebih jelasnya otak kiri yaitu otak yang berada di bagian kiri kita. Yaitu fungsinya itu untuk perkembangan IQ, matematika, berpikir analisis. Jadi otak kiri itu lebih ke mikir-mikir lah ya.
Jadi perbedaannya antara otak kanan dan otak kiri, kalau otak kanan itu lebih ke aktivitas kita, kalau otak kiri lebih ke pikiran kita, berpikir kritis, berpikir keras gitu. Dan di sini juga otak itu harus dilatih ya. Selain melatihnya dengan berpikir gitu, belajar, dan hal lainnya bisa dengan bermain. Seperti ini, saya mempunyai permainan untuk melatih kematangan otak agar otak kita itu mantap ya. Gini contohnya. Di sini saya menuliskan nama permainannya itu tuh, sebutkan warnanya, jangan sebutkan tulisannya. Tulisannya itu hurufnya ya, kata-katanya. Misalnya saya nulis hitam, tetapi hitam di sini dengan dituliskan dengan warna merah. Jadi kalian menyebutkannya warnanya, jangan tulisannya. Jadi tulisannya hitam tapi warnanya merah, kalian sebutkan merah. Nah, seperti itu. Contoh lainnya, jikalau saya menuliskan biru tetapi tulisannya kuning, nah kalian sebutkannya kuningnya, jangan kata-katanya gitu, jangan tulisannya, jangan birunya, yaitu kuningnya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada permainan juga yang dinamakan yaitu polisi penjahat. Jadi seperti ini. Ini penjahat, ini polisi. Ini juga untuk melatih kematangan otak, kemantapan otak ya. Jadi seperti ini, set. Jangan salah, seperti ini juga. Kalau tidak konsentrasi, ini bakal acak-acakan. Kadang ada orang yang gini, set. Wah, leader lah ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu dari untuk memantapkan otak kita. Dan permainan yang selanjutnya, kalian bisa sambil berdiri mainnya, jangan sambil duduk gitu. Kalau lebih fresh sambil berdiri aja. Ya. Yang selanjutnya itu ada pukul geser, nama gamesnya itu pukul geser ya. Kalian bisa coba dengan teman-teman terdekat kalian untuk kalau dihitung mengadu lah siapa yang paling jago. Oke. Ya, permainan seperti ini. Ada kanan, ada kiri ya. Yang tangan kanan yaitu memukul, yang otak kiri menggeser. Jadi ini tuh untuk melatih kemantapan otak ya. Jadi seperti ini. Tak 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 tak. Nah, gitu. Nah, itu juga untuk memantapkan otak. Jangan salah, hal itu juga susah ya kalau tidak dibarengi dengan konsentrasi. Oke. Yang selanjutnya itu ada permainan, ya tahu namanya apa. Tapi kalau dipraktikkan seperti ini. Ini set. Tak 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 tak. Gimana? Tak 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 tak. Tuh. Ini juga untuk memantapkan otak ya. Agak sulit. Terlihat mudah tapi agak sulit. Nah, dan ada juga permainan yang seperti ini untuk memantapkan otak. Ini menuliskan kotak ini set. Yang ini lingkaran. Ini kotak, ini lingkaran. Kan susah. Nah, itu juga membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar materi yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, jadi otak itu adalah bagian yang paling terpenting dari tubuh kita ya. Maka kalau otak itu hancur, maka ke bawah juga akan hancur. Jadi gak akan berfungsi dengan baik gitu. Dan sebelumnya ada yang tidak dipahami dalam materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah, amin, kalau semuanya mengerti. Alhamdulillah, berarti kalian telah memperhatikan saya dengan baik. Mungkin karena waktunya yang terbatas, maka pertemuan kita dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya, kesukarelaannya datang ke sini, bekerja samanya dengan kalian, dengan saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.